Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, Pak Hajrianto. Seperti tema kita pada malam hari ini, kemana Golkar akan berlabuh? Jawabannya adalah apa, Pak? Jawabannya tentu itu tidak mudah untuk dilakukan, dan posisi tawar Golkar juga akan rendah, tidak terlalu tinggi apabila sampai terjadi perpecahan. Dan saya melihat sebetulnya upaya supaya tidak terjadi perpecahan semakin parah itu kan disambut positif oleh Pak ARB ya. Cuma saya khawatir orang-orang di sekitarnya itu justru ada yang berkepentingan terhadap terjadinya perpecahan ini, karena agar posisinya lebih aman nanti berada di dalamnya kan. Karena wah, ini orang-orang ini siapa maksudnya? Ya karena seperti apa, tidak mengakui adanya perpecahan itu kan sebetulnya kalau saya lihat itu seperti politik burung unta kan. Burung unta itu kalau merasa udah di pojok, kepalanya sembunyi di sana, dia merasa sudah bersembunyi, padahal ekor dan pantatnya dilihat oleh semua orang gitu loh. Jadi dengan pura-pura mengatakan tidak terjadi perpecahan, so far so good dan sebagainya. Padahal kan saya justru mengingatkan bahwa terjadi perpecahan mumpung masih di tingkat elit harus segera dibenahi, karena mau berlabuh kemana ketika kemudian nanti Partai Golkar sampai terjadi perpecahan, mau bergabung dengan pemerintah. Pemerintahnya juga belum tentu mau, kabinet juga sudah terbentuk, mau di oposisi terus-menerus, yang oposisinya itu oposisinya tidak berdasarkan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, itu juga akan tidak mudah menjadikan oposisi itu lebih permanen. Dan karena itu maka ketika ditanyakan Golkar kemana akan berlabuh, itu pertanyaan itu harus didahului dengan kemampuan Partai Golkar untuk menjaga soliditas. Karena mau berada dimanapun juga kalau tidak solid itu sangat-sangat muskil. Misalnya menjadi oposisi, kalau tidak solid, nanti begitu terjadi voting di parlemen, justru ada yang separuh ke sana, separuh ke sini, bukan kebanggaan dan pride organisasi yang diperoleh, tetapi justru sinisme dan cibiran dari luar. Jadi mau berlabuh kemanapun, Partai Golkar harus solid. Dan untuk menjaga soliditas itu, semua pihak harus ada kemauan untuk mengalah, menekan egonya, dan tidak mau menang sendiri. Dan semuanya harus berupaya mencari pemecahan yang win-win solution, ya, yang saling tidak menghilangkan kehormatan masing-masing. Kita harus menghindari ada yang mengalami losing face dan sebagainya. Itu kan hal yang sangat biasa. Malah politik itu kan memang harus menuju peradaban seperti itu. Bukannya dengan menutup-nutupi mengatakan tidak ada perpecahan, semua datang, 90% sudah datang dan sebagainya. It's okay ya soal itu, bahwa itu terjadi. Tetapi jika nanti kemudian bulan Januari betul ada munas berikutnya, kan itu mau tidak mau kan akan diikuti membentuk struktur ke bawah. Kalau sudah dualisme terjadi di bawah, itu rumit sekali. Nah, saya wanti-wanti, maka mumpung belum sampai pada tingkat masifikasi ke bawah, itu harus dapat diselesaikan dengan, ya pasti ada yang harus mengalah dong. Mana mungkin mau kompromi kok isinya cuma mau menang saja, harus ada kompromi. Nah, di beberapa orang di sekitar itu saya lihat justru kecenderungannya bukannya mendorong pemimpinnya untuk melakukan rekonsiliasi, konsensus dan sebagainya, malah mengatakan tidak ada perpecahan, semuanya itu hanya segelintir orang saja yang waton suwoyo, yang tidak puas dan sebagainya gitu. Kalau saya tidak puasnya apa? Saya tidak punya kepentingan apa-apa di situ. Baik, ke Pak Indra. Pak Indra, tadi dikatakan soliditas sebetulnya menjadi kunci. Kemana Golkar akan berlabuh seperti itu? Iya, memang betul ya. Jadi kita bicara soal kemana Golkar berlabuh, ini kan harus didasarkan pada posisi tawar Golkar itu. Jadi kalau posisi tawar Golkar itu cukup kuat, itu bisa berada di dalam pemerintahan, walaupun bukan kabinet, tapi dia menjadi close partner, mitra yang dekat dari pemerintah. Karena sebetulnya oposisi itu di kita kan tidak diakui, tapi hanya
anggota DPR itu punya 3 fungsi mengawasi terutama, ya kan. Mau tidak mau dari manapun juga dia harus mengawasi pemerintahan, bukan oposisi. Tapi kebetulan karena ini kelanjutan dari Pilpres kemarin masih ada, mau tidak mau ke sana suaranya. Nah, kemudian kalau misalnya Golkar itu ikut di dalam merah putih, ya saya kira ini juga bukan suatu yang tanpa biaya. Pasti ada harga yang harus dibayar untuk itu, gitu kan. Seperti tadi saya katakan bahwa sebetulnya kekuasaan atau kedaulatan Golkar ini ada di tangan pemilih, bukan di tangan DPD itu. Jadi ingat jangka panjangnya. Jadi kalau misalnya Golkar yang tidak lagi misalnya konsisten membela jargon dia, suara Golkar, suara rakyat, gitu kan. Nanti rakyat akan mengatakan ya sekarang Golkar seperti itu. Padahal dibandingkan partai lain, Golkar itu punya jaringan yang punya ketokohan dan punya sumber daya politik yang lain, yaitu finansial juga dibandingkan yang lain, gitu kan. Jadi sebetulnya itu. Tapi kalau hadapkan pada posisi yang seperti itu, maka ya saya khawatir apa yang dimiliki Golkar semacam itu menjadi sesuatu yang useless, gitu loh. Tidak bisa dijadikan alat untuk bargaining position dengan kekuatan lain, gitu. Ini terakhir saja Pak Hajrianto, ini pasca Munas kira-kira potensi islah antara kedua ataupun faksi-faksi yang ada di Golkar seperti apa? Saya rasa akan semakin sulit, ya. Sebelum Munas saja rekonsiliasi, islah, kompromi atau apapun namanya tidak bisa dilakukan, apalagi setelah Munas. Karena setelah Munas itu nanti akan terjadi realisasi dari berbagai kepentingan yang sangat banyak. Saya rasa Pak Abu Rizal Bakri kalau kemudian nanti terpilih di Munas, saya rasa dia akan terpilih, ya. Itu juga tidak gampang menyusun kabinet, ya, di partai ini. Pasti nanti setelah disusun kabinet itu ada yang kecewa juga, kan, yang merasa bekerja besar akan ini. Nah, dalam situasi seperti itu harus melakukan negosiasi dengan pihak yang lain. Sementara pihak yang lain ini yang dia berada di presidium penyelamat partai, posisi tawarnya kan juga sudah turun kalau terjadi Munas ini. Maka kemungkinan untuk mengkristal menuju ke posisi yang semakin berlawanan secara diametral akan semakin tinggi. Karena tentu mereka punya pride, punya kehormatan, nggak mungkin ditawarin posisi ini gampang untuk mau, kan. Sebelum Munas saja tidak mau, apalagi setelah Munas. Dan ketika kemudian nanti sampai Januari terselenggara Munas, ya menurut saya kalau sampai Januari ada Munas yang kedua, ya lonceng itu. lonceng kematian bagi Partai Golkar. Ya karena diambang perpecahan, yang sekarang perpecahannya di elit pasti akan ke bawah. Karena sedikit banyak mereka punya pengikut di bawah, dan ketika pengikutnya itu mengalami proses institusionalisasi, terlembagakan dalam wadah itu, waduh semakin kompleks lagi untuk menyelesaikan. Baik Pak Hajrianto dan juga Pak Indra, kita lihat bagaimana sebetulnya perkembangan dari Munas dan bagaimana nanti hasilnya serta dampaknya terhadap tubuh Golkar sendiri seperti itu. Kita lihat bersama nanti. Baik, terima kasih Pak Indra juga Pak Hajrianto telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk.